Sarung itu bisa kita artikan sebagai saksi bisu terjadinya siklus hidup manusia dan beragam peristiwa penting yang ada di dalamnya yang mewarnai kehidupan manusia itu sendiri. Sarung telah menjadi saksi percintaan. Percintaan terjadi di dalam sarung dan kemudian dari percintaan itu kemudian lahirlah seorang bayi. Kelahiran seorang bayi itu tak lepas dari sarung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Kita ketemu lagi di rubrik Budaya Sekolah Bahasa Bolasugi. Nah, untuk kesempatan kali ini kami akan berbagi tentang salah satu benda atau produk kebudayaan Indonesia pada umumnya yang sudah menjadi identitas nasional dipakai di seantero negeri ini. Tapi dalam kesempatan ini kami lebih mempersempitnya dalam cakupan Sulawesi Selatan. Nah, apakah yang saya maksud itu? Yang sedang saya kenakan ini, sarung. Kita akan berbicara tentang sarung, bagaimana sarung itu melekat dalam kebudayaan orang Sulawesi Selatan dan bagaimana berkembang, penggunaannya seperti apa, dalam situasi apa. Kita akan diskusikan tentang sarung itu. Teman-teman sekalian, sarung bagi masyarakat Sulawesi Selatan adalah sesuatu yang sangat identik dan itu bisa kita jumpai sehari-hari. Ini tidak lepas dari sudut pandang filosofis bahwa sarung itu dianggap sebagai sesuatu yang melekat dalam berbagai peristiwa kehidupan orang-orang Sulawesi Selatan. Nah, artinya sarung ini memang tidak secara praktis digunakan atau dikenakan sehari-hari saja, tetapi orang memandang bahwa ada sesuatu yang penting di situ, ada simbol-simbol yang kemudian mewarnai kehidupan orang Sulawesi Selatan, sehingga mereka itu tidak bisa dilepaskan dari sarung. Nah, yang kedua adalah kebudayaan menenun orang Sulawesi Selatan pasti sangat berpengaruh terhadap penggunaan sarung tersebut. Kita sering mendengar bagaimana orang-orang khususnya di Sengkang, di daerah Wajo Bugis itu terkenal dengan kepiawaian mereka memintal benang dari serat sutra itu dari ulat sutra yang kemudian diproses khusus, kemudian dipintal dan benangnya kemudian ditenun untuk menjadi sarung yang sangat bernilai. Di sana terkenal sebagai lipas sabe atau sarung sutra. Nah, kemudian kita lihat dari tinjauan bahasa. Orang Sulawesi Selatan menyebut sarung itu seperti ini. Kalau orang Bugis dan Makassar, termasuk Mandar juga, mereka menyebutnya sebagai lipa. Saya melakukan beberapa observasi dan menemukan ada varian lain yang disebut sebagai tope. Nah, perbedaannya adalah lipa itu biasanya bercorak, kotak-kotak atau corak lain yang berbentuk gambar atau dekorasi. Contohnya pola desain sarung Lagosi di Sengkang. Nah, itu termasuk lipa. Nah, kemudian tope itu lebih polos. Kalaupun ada ada aksen di situ, ada garis atau dekorasi, itu tidak dominan sifatnya dan kecil, sehingga ini disebut tope. Nah, tope itu biasanya dipakai oleh masyarakat adat Kajang. Kemudian orang Toraja menyebut sarung sebagai sambu. Pada umumnya sarung mereka itu polos, warna hitam biasanya atau warna putih, dan kemudian ada dekorasi pada bagian pinggirnya yang
itu kemudian menggunakan ragam khas ragam khas Toraja. Nah, cuma kalau dalam pasti perspektif Bugis dan Makassar itu pasti digolongkan sebagai tope. Nah, itu dia. Nah, lipa atau tope atau sarung ini kemudian berkembang sedemikian rupa karena budaya menenun tadi. Bahkan salah satu syarat biasanya perempuan di masa lalu ketika mereka dianggap sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi tipikal perempuan idaman, satu syaratnya adalah bisa menenun. Di masyarakat adat Kajang itu masih bertahan sampai sekarang. Setidaknya mereka bisa menenun. Kalau laki-laki setidaknya mereka bisa mengolah sawah, beternak, dan seterusnya. Nah, perempuan harus pandai menenun. Karena menenun itu menjadi simbol ketelatenan, keuletan perempuan. Jadi, perempuan Bugis itu diidentikan dengan tenunan karena untuk menenun itu membutuhkan kesabaran, ketelitian, keuletan, dan perasaan yang halus untuk menyelesaikan satu tenunan. Seperti itu. Maka itu melambangkan bagaimana perempuan itu mestinya bisa menata diri untuk akhirnya jadi perempuan yang sejati, yang seutuhnya. Nah, kemudian tadi sempat disinggung bahwa di balik sarung itu ada banyak peristiwa kehidupan yang terekam baik oleh sarung dalam perjalanan orang-orang atau manusia Sulawesi Selatan. Sarung itu bisa kita artikan sebagai saksi bisu terjadinya siklus hidup manusia dan beragam peristiwa penting yang ada di dalamnya yang mewarnai kehidupan manusia itu sendiri. Bayangkan bahwa dalam sarung itu, sarung telah menjadi saksi percintaan. Percintaan terjadi di dalam sarung dan kemudian dari percintaan itu kemudian lahirlah seorang bayi. Kelahiran seorang bayi itu tak lepas dari sarung karena kemudian ia akan dibungkus, akan diselimuti oleh sarung supaya dia tetap hangat dan kemudian dia akan diayun juga dalam ayunan dari sarung. Sarung yang dibentangkan kemudian kedua ujungnya yang merupakan rongga atau lubang itu dibuka dan bayi bisa berbaring di dalam, kemudian ujung yang di atas itu diikatkan ke tali dan digantungkan ke langit-langit rumah. Bayangkan bahwa sarung itu memang betul-betul melekat dalam kehidupan orang Sulawesi Selatan. Nah, akhirnya itu masuk pada ranah praktis. Jika manusia tersebut tumbuh sebagai perempuan, maka sarung itu akan dipakai dengan menyimpulnya di pundak, di sini biasanya diikatkan di sini atau di tengkuk belakang di sini. Nah, kemudian ini situasi ketika seorang perempuan biasanya pergi ke sumur untuk mencuci dan mandi. Setelah itu mereka pulang dan membawa tempayan berisi air itu dijunjung di kepala seperti ini. Nah, posisinya itu di sini. Kalau teman-teman jalan-jalan ke kawasan adat Kajang di Tanah Toa, teman-teman akan menyaksikan pemandangan seperti itu pada pagi dan sore hari biasanya. Kemudian ada kalanya sarung itu dibuat seperti kerudung seperti ini. Saya tidak berani memastikan apakah itu ada pengaruh dari Islam atau tidak, tetapi biasanya itu memang di sini dibuat untuk menutupi kepala pada saat panas atau pada saat keluar rumah. Seperti itu. Ada beberapa foto sejarah yang kemudian menampilkan perempuan dengan cara seperti itu. Nah, kemudian jika seorang perempuan memakai baju bodo, maka biasanya sarung itu tidak dililitkan atau tidak diikatkan ke pinggang, tapi dipegang biasanya tangan kiri di sisi kiri itu dipegang ujung sebelah kiri di sini dan kemudian dipegang erat seperti ini dan dibiarkan terjuntai ujungnya itu. Itu disebut nikingking. Ada lagu Tulolona Sulawesi, di situ ada liriknya kingkil lipa na sageka nangini cini. Ini nikingking namanya di sini. Nah, kemudian seorang nenek, kalau itu orang tua biasanya mereka melilitkan di kepala. Itu sepintas kelihatan seperti surban. Itu sangat khas di kampung-kampung, masih bisa kita saksikan nenek-nenek seperti itu. Biasanya kalau mereka keluar seperti ke pasar, mereka memakai dengan cara seperti itu. Nah, kemudian kalau anak perempuan
itu biasanya bermain boneka-boneka. Boneka itu dibuat dari sarung. Jadi itu dililit sedemikian rupa, kemudian dibentuk dan akhirnya ada bentukan kedua tangan, kaki dan kepala. Itu dibuat dari sarung. Biasanya ketika saya kecil anak-anak perempuan bermain seperti itu dan mereka bertingkah seolah-olah seperti seorang ibu yang menggendong bayinya, seperti itu. Oke. Itu kalau manusia Sulawesi Selatan tumbuh sebagai perempuan. Kemudian kalau mereka tumbuh sebagai laki-laki, maka yang muslim pasti tahu bahwa pakaian teraman dan ternyaman pada saat setelah selesai disunat itu atau dihitan itu adalah sarung. Biasanya kan jalan begini itu paling aman, paling nyaman. Jadi setidaknya 1 minggu lebih sarung itu menjadi sahabat yang sangat mengerti kondisi dari anak laki-laki yang akil balik itu yang sudah dihitan dan belum sembuh lukanya. Nah, terus setelah itu di situasi santai formal dan pada saat sedang salat, orang akan melilit sarung, laki-laki akan melilit sarung itu dengan cara dililit bergulung di bagian depan pinggang. Kalau di bahasa Makassar itu disebut akbida atau nibida. Seperti ini. Nah, persoalan kerapiannya itu tergantung situasi. Kalau mereka di pos ronda itu biasanya acak-acakan berantakan, tidak begitu rapi. Tapi kalau ke pesta, ke hajatan, maka itu diikat dengan rapi, dengan rapi biasanya. Pada saat sholat juga diikat dengan rapi. Dan yang lain misalnya itu biasanya diikatkan di tengah. Kalau teman-teman pernah melihat pemain gendang atau seniman-seniman Makassar dengan balutan pakaian adat itu, mereka mengikatkannya di sini. Nasi koki seperti ini atau napotoki seperti ini. Ada kalanya kemudian dilapisi dengan sabuk yang disebut sebagai tali bandang orang Makassar bilang, atau pak bekeng orang Bugis bilang. Itu ada yang ditempel di sini yang berwarna emas biasanya. Kadang-kadang dipakaikan juga seperti itu. Nah, di situasi yang lain untuk petani atau nelayan itu biasanya sarung itu dililitkan di pinggang tapi digulung penuh. Jadi tidak ada ujung yang tersisa. Jadi kelihatannya itu ada tali besar yang melilit di pinggang kemudian diikatkan seperti itu. Itu biasanya orang pada situasi ketika mereka bertani atau mereka nelayan atau pekerjaan-pekerjaan yang mengandalkan kekuatan fisik. Di situasi lain kadang-kadang itu juga diselempangkan. Jadi gulungan tadi itu yang kayak tali besar itu diselempangkan di bagian sini di pundak, kemudian menjuntai ke samping. Kalau itu di kanan maka itu menjuntai ke samping kiri. Nah, yang diikat tadi juga ini umumnya dipakai oleh Laskar Tubarani atau pasukan kerajaan pada waktu itu di kerajaan gue disebut sebagai Tubarani. Kalau mereka dalam kondisi tarung perang, maka itu sudah dililitkan sedemikian rupa seperti itu. Karena memang kalau terlalu menjuntai ke bawah itu mengganggu pergerakan mereka. Dan di dalam biasanya orang-orang Sulawesi Selatan itu memakai celana puntung di dalam. Di bahasa Makassar disebut baroci. Jadi ketika mereka ke sawah atau dalam situasi berperang, maka itu dibiarkan kaki mereka bergerak bebas. Ini dililitkan ke atas. Nah, kemudian anak laki-laki. Kalau tadi yang anak perempuan bermain boneka yang dibuat dari sarung, anak laki-laki suka bermain perahu-perahu yang juga terbuat dari sarung. Caranya adalah mereka membentuk badan seperti membungkuk seperti ini 90 derajat seperti itu, kemudian ujung kaki kemudian ujung sarung tumpukan pada ujung kaki ujung kaki, kemudian ujung yang lain itu bersandar pada bahu dan kemudian membuat gerakan seolah-olah perahu sedang dimainkan oleh gelombang atau ombak. Nah, dari situ kemudian itu tampaknya seperti perahu yang seperti ini. Itu yang anak laki-laki mainkan. Kemudian mereka akan bermain dan
bertingkah seolah mereka sedang berada di lautan dan mereka adalah perahu sekaligus nakoda itu sendiri. Nah, kemudian untuk hal yang bisa dilakukan laki-laki dan perempuan, sarung itu dulu kan misalnya kalau ada tempat tidak ada kamar ganti, orang mau mengganti pakaian dalam misalnya itu pakai sarung. Jadi sarung itu dibiarkan menutupi seluruh tubuh, biasanya digigit ujungnya, kemudian lepas pakaian untuk diganti dan segala macam. Itu biasa dilakukan. Bahkan sampai sekarang di kampung itu pasti masih ada hal seperti itu yang dilakukan. Yang lain misalnya ketika ini tidak ada WC, tidak ada toilet di dalam rumah, yang diandalkan adalah sungai. Kalau teman-teman pernah mengunjungi daerah misalnya atau di kampung teman-teman ada sungai, terus kadang-kadang itu biasanya kita melihat ada gulungan sarung di tengah sungai di atas bebatuan, itu ya yakin dan percaya itu adalah orang yang sedang buang hajat. Seperti itu. Nah, kemudian pada saat dingin orang itu akan membungkus badannya. Kalau orang di bahasa Makassar biasanya disebut sebagai akalimbu atau tungkusu. Itu untuk menyelimuti badan. Ini umumnya di tempat-tempat dengan cuaca dingin, atau kalau itu tempat yang tropis dan mereka mungkin melakukan sesuatu pada malam hari, ya mereka menyelimuti tubuh seperti itu untuk menutupi supaya tidak dingin, ya sembari merokok dan minum kopi misalnya. Nah, di sini kemudian kita melihat bahwa sarung itu ternyata banyak fungsinya, tidak cuma untuk dikenakan sehari-hari, tetapi juga ada hal-hal lain yang menunjang aktivitas. Contoh yang lain, pernah teman-teman melihat pemanjat kelapa yang tradisional? Kalau di kampung-kampung itu masih ada. Cara mereka memanjat kelapa itu adalah dengan melilitkan sarung di kedua kaki, itu dililit sedemikian rupa dengan kuat, kemudian itu yang nanti akan bertumpu pada batang pohon kelapa, dan dari situ mereka kemudian mulai memanjat. Kalau tangan itu tidak ada, pakai tangan kosong saja, tapi di kaki itu yang dijaga agar tetap dengan posisi seperti itu. Itu yang sampai yang kelapa yang berapa meter tingginya, kadang-kadang itu masih mereka lakukan itu, dan itu salah satu pekerjaan yang ekstrim menurut saya. Nah, di situ sarung lagi-lagi memainkan perannya. Nah, di sini kita melihat bahwa sarung itu betul-betul menemani manusia Sulawesi Selatan dari mereka lahir sampai mereka menjelang ajal. Pada saat ajal mereka menjelang, mereka akan dibungkus dengan sarung atau beragam kain tenun yang ada di rumah, dan biasanya dipilih kain-kain yang terbaik. Sampai orang siap untuk diturunkan ke liang lahat, sarung masih terus menemani mereka, menemani manusia Sulawesi Selatan dalam perjalanan, dalam siklus hidup mereka. Sarung itu tidak pernah lepas dari mereka. Bahkan kalau kita mendengar literatur atau membaca referensi tentang bagaimana orang Bugis dan Makassar dulu, Sulawesi Selatan pada umumnya, bahkan mereka secara simbolik menganggap sarung adalah sebagai sebuah penyelesaian masalah. Teman-teman pasti pernah dengar orang Bugis bilang si gajel lalalipa, atau orang Makassar bilang si tobok lalalipa. Itu dua laki-laki menyelesaikan masalah dengan saling tikam. Dan kenapa di dalam sarung seperti itu? Kenapa simbolnya lewat sarung itu? Tentu lagi-lagi bahwa kita betul-betul dekat dengan sarung tersebut. Bahkan setiap keluarga biasanya, kalau di kampung-kampung, kalau di kota saya tidak tahu persis, tapi pasti sebagian masih ada yang mempertahankan tradisi yang serupa. Tapi kalau kita di kampung, satu keluarga itu mereka punya banyak sarung, pasti punya banyak sarung. Untuk apa sarung-sarung tersebut? Bukan cuma untuk mereka, karena yang mereka pakai sehari-hari itu memang sudah ada beberapa lembar biasanya. Tapi selebihnya ada yang memang disimpan di dalam lemari, itu untuk tamu. Jadi tamu yang datang itu pasti diberikan sarung satu-satu, diberikan masing-masing. Itu yang akan mereka pakai selama menginap di situ. Oke, nah kemudian berdasarkan observasi yang kami lakukan,
ketika kita berbicara tentang Sulawesi Selatan, tentu itu tidak lepas dari perubahan-perubahan yang secara signifikan terjadi. Artinya apa? Orang memakai sarung itu mungkin pada kesempatan tertentu saja, pada pesta atau pada saat sedang salat. Makanya tidak salah kalau umumnya kebanyakan orang mungkin menganggap bahwa sarung itu memang cuma untuk itu peruntukannya. Tapi masih ada yang lain kan, seperti yang disebutkan tadi. Nah, di antara masyarakat Sulawesi Selatan ada 3 komunitas yang menurut kami paling konsisten dalam menggunakan sarung. Artinya apa? Memang dalam kehidupan mereka memang selain mengenakan sarung itu melekat di badan dan mereka menggunakannya untuk keperluan-keperluan lain. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah orang Toraja. Kalau teman-teman jalan-jalan ke Toraja, itu acap kali kita temukan orang naik motor dan sarung itu dililitkan di di leher seperti ini. Itu orang-orang yang biasanya ke pasar atau memang yang saya perhatikan laki-laki di Toraja memang senang melilitkan sarung itu di leher sambil mereka beraktivitas ke pasar misalnya atau mengurus kerbau dan segala macam. Yang kedua adalah komunitas Tolotang yang ada di Kabupaten Sidrap, khususnya yang terbesar kalau saya tidak salah ada di wilayah Amparita. Laki-laki di sana selalu memakai sarung, biasanya itu sampai di bawah lutut sedikit. Kemudian mereka pakai kopiah atau peci hitam dan sarung itu dililitkan. Tidak lepas dari keseharian mereka. Yang ketiga adalah komunitas adat Kajang. Kalau teman-teman pernah jalan-jalan ke Kajang, teman-teman akan melihat orang Kajang yang memakai sarung hitam itu, tope leleng namanya. Kemudian itu memang dipakai sehari-hari, ke sawah juga dipakai, cuma dengan posisi yang tadi itu dililit biasanya di pinggang, kemudian ada celana puntung yang mereka sudah pakai di dalam seperti itu. Jadi menurut kami ini 3 komunitas yang paling konsisten. Ketika orang Bugis Makassar, orang Mandar, orang Toraja, orang Makassar yang lain itu sudah misalnya lebih akrab dengan celana dan pakai sarung pada momen-momen tertentu. Ada 3 yang menurut kami paling konsisten. Kalau teman-teman punya informasi lain, mungkin ada yang lepas dari pengamatan kami, teman-teman bisa tambahkan di kolom komentar. Juga apa yang saya sampaikan tadi tentang filosofi sarung, simbol di baliknya, kemudian bagaimana itu dipakai dalam ranah praktisnya, bisa jadi masih ada yang kurang yang tidak saya sebutkan. Kalau teman-teman masih punya tambahan, silakan tambahkan di kolom komentar, karena di sini kami tidak menyampaikan sesuatu yang final bahwa inilah yang kami ketahui semuanya. Mungkin ada yang masih lepas dari pengamatan kami. Silakan teman-teman memberikan komentar pada kolom komentar. Baik, itu tentang sarung. Bagaimana sesuatu yang sangat sederhana seperti ini ternyata di baliknya ada banyak hal yang bisa kita diskusikan. Dan sekali lagi saya mengulang bahwa manusia Sulawesi Selatan sangat akrab dengan sarung. Saking akrabnya mereka, sarung menjadi saksi siklus kehidupan mereka, mulai dari mereka dilahirkan, bahkan sudah dalam kandungan, karena itu sudah dipakai oleh ibunya misalnya, sampai dia ke liang lahat. Bagaimana betul-betul sarung itu sangat erat kaitannya dengan manusia Sulawesi Selatan. Baik, itu yang sempat kami sampaikan. Adapun sumber-sumber lain misalnya yang menyebutkan sarung, tentu pasti ada hubungannya dengan Sulawesi Selatan, karena yang tidak bisa dipisahkan juga adalah kebudayaan Melayu secara umum. Karena orang-orang Melayu umumnya Kalimantan dan Sumatera setahu saya sangat akrab dengan sarung juga. Teman-teman bisa mencari referensi lain, karena sekali lagi saya mempersempitnya pada sudut pandang Sulawesi Selatan dan bagaimana itu berkembang di wilayah ini. Baik, itulah tentang sarung. Jangan lupa untuk selalu menyiapkan sarung di rumah, karena itu akan sangat membantu. Jangan lupa untuk belajar lebih banyak lagi tentang hal-hal yang ada di sekitar kita yang mungkin kita anggap sederhana, tetapi ketika didiskusikan akan menjadi sebuah diskusi yang panjang. Terima kasih teman-teman sekalian, mohon maaf untuk segala kekurangan. Salam aki, kurus sumanga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.